Langgar prokes dan picu kerumunan, judi sabung ayam di pesta adat Rambu Solo Tanah Toraja viral. Jalan licin truk semen terperosok ke dalam jurang. Mengejutkan, petugas Dinas Pekerjaan Umum temukan kamar di dalam gorong-gorong saluran air di Bandung. Halo, selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 90 menit ke depan. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Syafa Atisuryo. Selamat siang Syafa, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Hari ini kami memiliki update informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga akibat senggolan di jalan, seorang pengendara motor terlibat keributan dengan pengendara mobil wilayah Gunung Sahari Raya, Jakarta. Sejumlah pengemudi ojol yang mencoba merelai bahkan kewalahan karena emosi keduanya memuncak. Keributan antara pengemudi motor dengan mobil terjadi di wilayah Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejumlah pengemudi ojek online yang berada di sekitar berusaha melerai, namun karena keduanya dalam kondisi emosi yang tinggi sehingga pengemudi ojek online kewalahan. Karena tersulut emosi, pengemudi motor hendak mematahkan kaca spion mobil. Keributan dipicu kesalahpahaman saat pengendara mobil yang melintas dari arah Ancol hendak berbelok ke pintu air, tiba-tiba terlibat senggolan dengan pengendara motor yang melaju dari arah sebaliknya. Mobil dari sini. Dari arah mana, Pak? Dari sini, Pak. Nih, ke sana, motor dari sana. Nah, itu murni apa? Laka itu. Nggak ada penarikan apa-apa dari... Oh, karena itu yang ditabrak dari ojol atau yang apa? Bukan, dari orang biasa. Cuman ditanganin, ojol yang nanganin. Untuk sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Polsek Sawah Besar. Jadi kita belum bisa memastikan itu kejadian antara siapa dan siapa. Namun terlihat di sosial media, video yang viral di sosial media antara kendaraan roda 4 dan roda 2. Diharapkan pihak kepolisian selalu berjaga di wilayah Jalan Gunung Sahari Raya karena jalur ini kerap terjadi kecelakaan akibat banyaknya pengendara yang menerobos lampu merah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda di wilayah Panakukang, Makassar terlibat tawuran menggunakan senjata tajam dan ketapel busur. Tim kepolisian berhasil melerai tawuran antar pemuda meski harus mengeluarkan timah panas. Tim kepolisian dari Polsek Panakukang dan tim Patmor Polda Sulawesi Selatan bergerak cepat usai mendapatkan informasi dari masyarakat terjadi aksi tawuran antar warga di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat melerai tawuran, polisi alami kesulitan karena akses jalan menuju titik tawuran telah ditutup palang oleh pelaku tawuran dengan menggunakan bambu balok dan benda lainnya agar menghambat polisi saat akan menuju dan memasuki lokasi tawuran. Para pelaku sengaja menutup setiap akses jalan agar mereka leluasa kabur saat polisi datang untuk membubarkan aksi mereka. Tadi kami ke Jalan Adipura mendapat laporan bahwa ada terjadinya tawuran antar warga. Jadi kami bersama tim membackup Polsek Panakukang. Nah, begitu kami sampai di TKP, para pelaku tawuran sudah berhamburan melihat
kedatangan para petugas. Jadi kami selanjutnya melakukan penyisiran, tapi tak ada satupun tersangka yang kami dapatkan. Tapi alhamdulillah situasi bisa diamankan. Saat menyisir tempat kejadian perkara dan sejumlah gang, tidak ada pelaku yang berhasil diamankan polisi. Namun saat patroli malam dilakukan, polisi bertemu sepasang pria dan wanita renta di tempat gelap yang diduga hendak berbuat mesum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga dianiaya tetangga majikannya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku kesal karena air motor yang dibuang korban mengalir ke rumahnya. Seorang asisten rumah tangga di Pulau Gadung, Jakarta Timur dianiaya tetangga majikannya saat pulang bekerja. Tidak hanya melempari korban, pelaku juga mengejar dan membenturkan kepala korban ke salah satu rumah warga. Korban sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Saat peristiwa berlangsung, lingkungan sekitar sepi karena terjadi saat maghrib. Menurut Ketua RT setempat, peristiwa yang terjadi di Jalan Al-Wasilah, Kelurahan Jati itu diduga dipicu air kotor yang dibuang korban mengenai ke rumah pelaku. Masalah air, masalah kotor gitu disiram ke rumahnya, jadi beliau marah. Maka itu kan kata taruh itu buat mencari tempat yang rendah air. Apa yang disiram nggak bakal ke rumahnya kan, pasti masih buat. Jadi apa yang pelaku itu ya juga dibilang gitu, tapi akhirnya. Karena rekaman CCTV itu viral, petugas kepolisian mendatangi lokasi untuk meminta keterangan, meski korban tidak membuat laporan. Pemirsa, seorang ayah di Bojonegoro melakukan persetubuhan terhadap anak kandung hingga 9 kali. Korban yang baru berusia 11 tahun kini melahirkan bayi prematur. Seorang ayah berinisial SWN berusia 37 tahun, berdomisili di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, tega menyetubuhi putri kandungnya yang masih berusia 11 tahun. Dimulai sejak bulan November 2020 hingga bulan Januari 2021 dan terhitung sudah 9 kali. Hingga kini putri kandungnya melahirkan seorang bayi prematur. Aksi bejat pelaku ini terbongkar setelah korban mengeluh sakit di bagian alat vital setiap kali buang air kecil. Korban kemudian akhirnya berterus terang dengan perbuatan bejat ayahnya yang menyetubuhinya saat sedang tidur. Ibu korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolres Bojonegoro. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal persetubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Anak kandungnya sendiri yang masih bawah umur, inisial nama Bunga, dan terus masih berumur 11 tahun, disentuhi sebanyak 11 kali, 9 kali, diulangi 9 kali, berumur 11 tahun, sampai melahirkan bayi prematur. Apa nih? Motifnya ya, motif pelaku. Motifnya hilang. Jasad bayi perempuan terbungkus kantong plastik ditemukan di sungai. Jasad bayi malang tersebut dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Manyar dan Menur, Surabaya dikejutkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus kantong plastik di Sungai Menur, Pumpungan, Mulyorejo. Temuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan ini pun langsung dilaporkan petugas keamanan perumahan ke polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Meski masih dalam penyelidikan, namun diduga pelaku membuang bayinya malam hari karena di lokasi ini dikenal sepi saat malam hari. Dari hasil olah TKP tadi ditemukan bahwa ada jenazah atau mayat bayi yang jenis kelaminnya perempuan. Jadi untuk sementara ini kami akan menyelidiki asal-usul jenazah tersebut ditemukan. Jadi mohon rekan-rekan menunggu hasil penyelidikan kami lebih lanjut. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara, jasad bayi malang yang diperkirakan berusia sehari ini dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara kasus masih dalam penyelidikan Polsek Mulyorejo, Surabaya.
Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, korban pembunuhan ibu dan anak yang diletakkan di dalam mobil mewah di wilayah Subang, Jawa Barat memiliki sekolah swasta SMP dan SMK. Bahkan Amalia, salah satu korban, merupakan bendahara di yayasan sekolah tersebut. Kini aktivitas sekolah tampak sepi, padahal di Kabupaten Subang, sekolah tatap muka mulai dilakukan. SMP dan SMK swasta nasional di Kecamatan Serang Panjang, Subang tampak sepi dari aktivitas. Sekolah ini merupakan milik dari korban pembunuhan Tuti Suhartini dan anak perempuannya Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang. Sejak kasus pembunuhan, tidak ada orang yang datang ke sekolah. Seharusnya saat ini sudah ada aktivitas pembelajaran tatap muka yang telah diberlakukan sejak hari Senin kemarin. Amalia, putri dari Tuti Suhartini, merupakan bendahara di yayasan sekolah ini. Sementara ketua yayasan dijabat oleh kakaknya Amalia, yaitu Yoris. Sepi ya, kayak aktivitas, kayak kegiatan sehari-hari yang saya tahu mah gitu. Pernah melihat nggak korban Amelia yang menjadi bendahara di sini ke sekolah ini? Oh belum Pak, saya juga kurang tahu sih orangnya yang mana gitu. Cuman ya jarang pernah lihat ada orang aja. Sekarang mah pas waktu kejadian. Ya. Tapi dengar kejadiannya? Ya dengar kejadiannya Pak. Tapi kondisi sekolah ini tutup atau buka sih? Kayaknya tutup. Sudah sepekan lebih kasus pembunuhan ibu dan anak ditemukan di bagasi mobil mewahnya belum kunjung terungkap. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak ini? Kita langsung tanyakan kepada kakak korban. Ada Ibu Lilis Sulastri. Selamat siang, Mbak Lilis. Siang. Ya, sebelumnya kami mengucapkan turut prihatin dan duka cita atas peristiwa yang menimpa kakak Anda dan juga keponakan Anda, Mbak Lilis. Mbak Lilis, terkait perkembangan penyelidikan, apakah polisi sudah memberikan informasi terbaru kepada pihak keluarga terkait kasus ini? Belum. Informasi terakhir yang disampaikan oleh polisi kepada keluarga Anda seperti apa, Bu? Ya, katanya udah mau ada titik terang gitu aja. Baik, apakah sudah ada identitas pelaku yang sudah dikantongi oleh polisi yang disampaikan kepada pihak keluarga? Belum ada. Baik, Mbak Lilis, ini sebelum peristiwa ini terjadi, apakah kakak Mbak Lilis pernah bercerita mungkin memiliki masalah atau konflik dengan orang lain begitu, Mbak? Enggak, kayaknya emang nggak pernah cerita-cerita yang masalah ada di luar, enggak deh. Kalau terkait hubungannya dengan suaminya seperti apa selama ini, Mbak? Ya kurang harmonis kalau itu. Kurang harmonis. Sering bertengkar begitu ya, Mbak? Iya. Oke, baik. Suami korban juga memiliki istri kedua begitu ya, Mbak? Apakah hubungan antara kakak Anda dengan istri kedua dari suami kakak Anda ini seperti apa? Ya nggak harmonis lah. Baik, sering ada pertikaian begitu ya, Mbak ya? Iya. Oke. Polisi menyebut bahwa pelaku ini diduga adalah orang yang dikenali oleh kakak Anda. Apakah Mbak Lilis punya kecurigaan begitu kepada orang-orang yang mungkin selama ini memiliki konflik dengan kakak Anda begitu, Mbak Lilis? Tanggapan Anda? Curiga sih apa ya? Enggak. Takutnya soalnya kan udah lihat perkembangan gini mah. Soalnya takut salah gini suzon gitu. Tapi sekarang mah ya saya mah siapa aja yang bersalah serahkan pada polisi aja gitu. Baik. Mbak Lilis, di mata Anda keseharian atau tentang kakak Anda ini seperti apa? Ya dia mah baik, kalau ada rezeki dia suka kasih bagi-bagi ke tetangga gitu tuh, apalagi sama saudara-saudaranya gitu. Baik. Kalau keponakan Mbak Lilis, Amalia, ini seperti apa kesehariannya? Orangnya diam, jarang bicara, orangnya pemalu gitu. Gak pernah main kemana gitu, paling sama mamahnya aja dia. Terakhir kali Mbak Lilis bertemu dengan
adik dan juga keponakan Mbak Lilis kapan, Mbak? Apa yang Mbak Lilis lakukan saat itu? Waktu itu kan saya isolasi, jadi ketemunya tuh saya di kamar, dia di luar cuma ngasih makanan gitu. Amel sama adik saya itu udah ngasih makanan. Wah ini katanya ini makanan, tapi nggak lama katanya. Amel sama ya Ibu Tutu mau pulang, iya kata saya. Udah terakhir itu waktu akhir Juli lah gitu. Apa yang paling terkenang sangat lekat di ingatan Mbak Lilis terkait adik Anda, Mbak? Ya yang paling terkenal dia itu kan kadang-kadang ya gitu, kalau ada rezeki dia suka datang ke sini, kan orangnya humoris gitu, jadi selalu gembira dia kalau datang ke sini itu. Kalau ke sini, wah udah katanya ini mau itu katanya makan-makan di situ, ini bawa ya dari sini, iya kata saya itu. Ya udah sering kumpul-kumpul gitu kalau sama saya. Baik. Sama keluarga baik lah, dia tetangga juga gitu. Dengan tetangga juga bersosialisasi dengan baik ya? Iya. Dulu kan dia kan suka itu paling poli gitu olahraganya itu. Udah sakit baru udah sakit baru saya mah sekarang olahraga berhenti mau ke pengajian aja aktifnya gitu. Baik. Harapan Mbak Lilis dan keluarga terkait kasus ini, Mbak? Ya mudah-mudahan cepat tertangkap, soalnya kan kasihan sama yang meninggal ya. Saya juga capek gitu ininya, capek pikiran hati lah. Jadi ya mudah-mudahannya cepat tertangkap aja dia itu, cepat diketemukan orang itu. Baik, adik Anda tinggal di rumah itu dengan siapa saja, Mbak? Ya berdua aja sama Amel itu. Berdua kan, dan dengan suaminya? Iya kami sama suaminya, tapi suaminya kan jarang di rumah gitu. Suka. Baik, saat peristiwa itu terjadi Mbak Lilis ada di mana dan bagaimana pertama kali mendengar kejadian ini, Mbak? Ya waktu di rumah itu waktu mau beres-beres pakaian gitu, pas ada banyak yang nelpon dari tetangga di pasar katanya, ya adik saya cina meninggal dirampok katanya gitu, ribut tuh. Mobil yang ditemukan oleh warga di mana ada jasad adik Anda dan juga keponakan Anda di sana itu mobil milik siapa, Mbak? Ya mobil itu mobil Bu Tuti. Mobil korban. Mobil adik saya, iya. Baik, terima kasih Mbak Lilis Sulastri telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga polisi segera menemukan titik terang atas kasus ini. Ya pemirsa, viral di media sosial seorang pemuda memamerkan uang hasil kejahatannya di media sosial. Polrestabes Palembang bergerak cepat dan melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Misi boya, misi boya. Don't be bosku. Pria ini bernama Farhan dengan bangga memamerkan uang hasil kejahatannya di media sosial miliknya. Namun secepat kilat Farhan ditangkap tim Polrestabes Palembang. Bahkan karena melawan, Farhan ditembak dengan timah panas. Kira-kira kau tobat tak kau tuh? Farhan warga Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati, Palembang telah melakukan penjambretan sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda di wilayah hukum Kota Palembang. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara memepet korban menggunakan sepeda motor, lalu merampas tas milik korban yang berisikan handphone. Aksi kejahatan terakhir pelaku yakni menjamret handphone milik korban bernama Kristi Valencia, warga Jalan Panca Usaha, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Tak butuh waktu lama, pelaku yang mengumbar uang hasil kejahatannya itu melalui media sosial membuat petugas langsung meringkus pelaku di persembunyiannya beserta barang bukti. Selain menangkap Farhan, petugas juga mengamankan pelaku penadahan barang hasil curian. Ya betul sekali, jadi pelaku ini setelah hasil menjamret, dia mungkin menjual HP-nya dan memamerkan hasil curiannya lah hasilnya kan, tapi bentuk uang di medsos. Dari situ kita juga lacak dan betul sekali memang itu pelaku yang melakukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Desa Durian Demang, Kabupaten Bengkulu, tengah keracunan usai menyantap mie ayam saat pengajian bulanan.
Puluhan warga memenuhi ruang IGD RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendapatkan perawatan. Mereka mengalami gejala yang sama, yakni mual, pusing, muntah, hingga buang air besar. Peristiwa keracunan massal ini terjadi sejak Selasa, usai warga menyantap mie ayam yang disajikan pada acara pengajian bulanan warga setempat. Beberapa jam usai acara, warga mulai mengalami gejala keracunan. Selain warga yang hadir, satu keluarga penyelenggara juga mengalami keracunan yang sama dan dilarikan ke rumah sakit. Dari 25 orang warga yang mengalami keracunan hingga Rabu siang, 11 orang masih dirawat intensif. Diare, mual, dan muntah. Biasanya yang mengalami gitu, apa penyebabnya itu apa kira-kira? Ya kalau dari info yang kita dapat, ketepatan dari kegiatannya ini dari acara. Lomba pacuan kuda di Maros, Sulawesi Selatan tidak patuhi protokol kesehatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.